Dipersembahkan oleh Didukung oleh salah satu kunci utama sebetulnya dalam menjawab persoalan umat Islam ini dalam konteks ekonomi adalah juga tadi sudah disampaikan, yaitu kuatnya jejaring dan interkoneksi antar potensi-potensi umat atau yang misalkan suatu daerah memiliki kekhasan, keunggulan, karakteristik tertentu. Nah, ini bagaimana ada semacam sistem atau yang menjadi enabler atau hub untuk menyatukan, menjadikan mereka suatu kekuatan yang saling melengkapi. Jadi Konsep kafah gitu ya. jejaring, Betul. networking, kolaborasi Betul. di kalangan umat, termasuk dengan pihak-pihak luar umat Islam. Dan bisa saya tambahkan, kita juga menuntut peran negara, Betul. peran pemerintah sebagai pengemban amanat yang ikut dipilih oleh umat Islam untuk saat ini yang mendesak melakukan apa yang disebut dengan affirmative action, aksi-aksi keberpihakan. Ini yang dilakukan oleh Mahathir Muhammad di Malaysia. Kalau memberdayakan ekonomi umat Islam yang mayoritas ini, itu memberdayakan ekonomi rakyat. Saya yakin sekali umat Islam ini punya etos kerja. Kalau mereka miskin, sesungguhnya bukan karena kemiskinan kultural, lebih karena kemiskinan struktural ya. Ini yang kita harapkan dengan pemerintahan baru ya. Mungkin mendengar dialog kita ini untuk juga memberi perhatian pada mayoritas rakyat. Sangat nestapa kalau segelintir orang 1% menguasai aset nasional di atas 60%. Sangat nestapa kalau ada 4 orang kaya, para konglomerat itu hartanya sama dengan 100 juta rakyat miskin. Kesenjangan ekonomi ini harus diatasi bersama. Namun ya, saya berpendapat dan berpesan umat Islam jangan kehilangan asa. Kita tidak perlu salahkan pihak-pihak lain. Kita mulai diri sendiri, bangkit untuk mengatasi masalah yang kita hadapi sendiri. Namun pihak-pihak lain perlu juga menyadari, jangan sampai ada halangan terhadap upaya umat Islam untuk memandirikan dirinya sendiri. Bagaimana dengan kondisi yang sekarang, melihat dari prospek ekonomi Islam khususnya, umat Islam khususnya saat ini, melihat dari perkembangannya UMKM, kemudian e-commerce yang terus berkembang, lalu bagaimana agar perekonomian kita itu terus mengalami perkembangan melalui itu? Ya, memang ada tantangan berat dengan perkembangan IT, information technology, e-commerce, dan berbagai macam sekarang produk-produk keuangan, kripto, apalagi segala macam. Ya. Maka tadi yang diusulkan oleh Profesor Wahyu, Dekan Fakultas MIPA ITB, yang bersama kita ini, harus ada kreativitas dan inovasi dari umat Islam, dari pedagang-pedagang Muslim, untuk menciptakan atau mengikuti teknologi yang sudah ada, memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Sehingga sekarang isu yang saya ketahui adalah adanya business innovation, inovasi bisnis. Betulan sudah sejak 2 tahun yang lalu ada Global Muslim Business Forum. Saya diundang untuk hadir dan berbicara di Sarawak. Dan sebenarnya bulan ini atau bulan depan ingin diadakan di Indonesia Global Muslim Business Forum. Satu pihak dari luar negeri ya, termasuk World Chinese Economic Forum yang mendukung kegiatan ingin di Indonesia dan meminta lembaga yang saya pimpin, ya, CDCC, Center for Dialogue and Cooperation Among Civilization, untuk menjadi co-organizer. Tapi mereka meminta kiranya Presiden Prabowo Subianto berkenan untuk membuka forum ini. Hanya untuk membuka, karena segala sesuatu sudah disiapkan. Insya Allah dalam waktu dekat mungkin beliau akan memberikan jawabannya. Sehingga forum yang bagus untuk pemberdayaan ekonomi umat, untuk pemberdayaan pengusaha-pengusaha Muslim sedunia, tentu Indonesia akan mengambil manfaat, akan menjadi kenyataan. Sementara itu, kebetulan sudah ada beberapa pertemuan ya, dengan para saudagar Muslim, termasuk kemarin di Jawa Tengah,
antara Bank Danamon Syariah yang ikut mendukung kegiatan kita ini dengan 90 pengusaha muda Muhammadiyah yang bergabung dalam Serikat Usaha Muhammadiyah SUMU. Dan ada harapan karena ada jaringan antara bank dengan pengusaha, dunia usaha, mungkin sebagian dari permasalahan ekonomi umat ini akan dapat kita atasi. Namun yang tak kalah pentingnya, anak-anak muda, santri-santri harus punya jiwa kewirausahaan. Jiwa kewirausahaan, entrepreneurship, ini modal awal bagi kebangkitan perekonomian umat. Kesejahteraan umat bukan hanya mimpi, tetapi sesuatu yang harus diperjuangkan. Islam mengajarkan keadilan, ekonomi, kemandirian, dan keberkahan dalam setiap usaha. Metro TV. Download Metro TV Extend sekarang.